Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan. Semoga barokah, baik umur, baik rezeki, kehidupan, bahkan nanti setelah kehidupan ini. Semoga barokah, afiah. Dulur, kali ini kita akan explore lagi, yaitu jalan ya. Kita jalan dari Tandun menuju ke simpang Desa Bencakusuma. Ini jalannya jalan umum ya, jalan poros, jalan utama, jalan provinsi, jalan yang dari Pasir Pangaran menuju ke Pekanbaru. Ini jalan utamanya. Jadi kita jalan ini sekitar jam berapa ya, jam 10-an ya kalau nggak salah. Ini jam 10-an ya, belum panas sekali tapi sudah lumayan mulai terik dan jalannya sudah lumayan bagus, jadi lancar. Ini dalam rangka silaturahmi ke tempat saudara muslim, baik saudara kita sana. Silaturahmi ya, istilahnya ya jalan-jalan lah, baik kawan. Jalannya bagus, menyambung jelas tali silaturahmi memang kan sangat bagus. Artinya memang diperintahkan kita ini untuk menyambung silaturahmi. Ya, kita baik hubungan dengan Allah, baik juga hubungan dengan sesama. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah ini, kita diperintahkan suruh beribadah, suruh menjaga kehidupan ini, tatanan kehidupan supaya berjalan dengan baik. Kita sebagai manusia ini, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita jalan ke Desa 5 atau simpang Desa 5 ya, Desa Bencakusuma. Jalannya bagus, lancar, lubang-lubang sudah ditambal, udah lumayan lah pokoknya, udah enak. Nah, artinya ya, karena lubang itu tambal kan ya tidak rata dengan jalan aslinya, akan dinaikkan sedikit karena lama-lama juga akan rata, bahkan mungkin lebih cekung lagi. Kita bersilaturahmi, kita itu diperintahkan untuk saling ingat mengingatkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Nah, jadi sangat bermanfaat untuk peringatan itu, diingatkan karena kita memang tempatnya lupa. Saling mengingatkan dengan bahasa yang hikmah, dengan bahasa yang enak, supaya yang menerima, yang mendengar peringatan itu tidak sakit hati, tidak tersinggung. Ya, pernah Rasulullah SAW bersabda, yang punya lebih kurang, barang siapa yang melihat kemungkaran di depannya, maka cegahlah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Bila tidak mampu,
dengan lisannya. Dan apabila itu pun nggak mampu, maka tanamkanlah dalam hati bahwa hal itu adalah kemungkaran, artinya membenci kemungkaran ya. Yang dibenci kemungkarannya, bukan orangnya, bukan subjeknya tapi objeknya, yaitu kemungkarannya yang benci, bukan orangnya. Kita nggak benci orangnya tapi kemungkarannya. Jadi aktivitasnya itu, kemungkaran itu ya. Jadi itu ya, jadi kita saling mengingatkan, saling untuk menjadi baik ya. Jadi barang siapa yang bisa atau mampu mencegah dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kemampuannya, maka cegahlah. Kalau nggak mau dengan lisannya, dengan omongannya ya. Kalau sekarang nggak lisan ya, sekarang modelnya dengan HP ya dengan HP, mungkin saling mengingatkan di grup-grupnya, baik di Facebook, WA dan sebagainya ya, saling mengingatkan. Bila nampak ada kemungkarannya, cegah dengan kekuatannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, dengan omongannya. Kalau sekarang ya itu dengan sarana yang ada, mungkin dengan melalui HP kita mengingatkan saudara kita, teman kita di grup WA atau di WA atau di Facebook atau di IG dan sebagainya. Ini saling mengingatkan, karena barang siapa yang saling mengingatkan, dia akan Allah SWT perbaiki dia dahulu daripada orang yang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Karena udah jelas kalau dia mengingatkan seseorang, maka Allah akan tanamkan rasa malu di hatinya untuk melakukan hal itu. Masa saya melarang kok saya melakukan, kan itu. Jadi akan timbul rasa malu, rasa nggak enak, rasa tidak srek di hati kalau dia melakukan kemungkaran itu sementara dia melarang. Nah, itu jelas. Kecuali orang-orang munafik ya, orang munafik lain di hati, lain di mulut. Kalau kita mengingatkan, sering-sering mengingatkan ya, bukan menegur ya, mengingatkan perkara kebaikan, maka Allah akan perbaiki diri kita dulu. Maka itu berbuatlah kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan, meninggalkan larangan. Jadi kita disuruh buat kebaikan dan juga mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan, supaya kita ini bahagia nanti di akhirat. Karena dulu kisah di orang-orang Bani Israel itu ada yang menginginkan seperti itu, sehingga ditanya oleh temannya, untuk apa kamu mengingatkan orang udah jelas-jelas buruk gitu kan. Maka apa jawabnya? Yang pertama, supaya dia takut kepada Allah. Yang kedua, supaya aku terbebas dari tanggung jawab ketika nanti ditanya di akhirat. Nah ini jadi terbebas tanggung jawab ketika nanti ditanya akhirat. Ternyata kalau demikian berarti kalau kita di lingkungan kita ada kemungkaran dan kita diam saja, maka berarti kita salah. Karena nanti ditanya di akhirat, apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu lakukan dengan adanya kemungkaran itu. Apakah membiarkan atau mencegah atau melarang, bahkan atau malah sebaliknya senang dan ikut berbaur. Nah kan itu nanti kan ditanya. Jadi itu dalam surat Al-A'raf ya, Al-A'raf itu ayat 64 ya. Itu seingat saya 64. Itu ada dialog seperti itu. Kenapa aku udah jelas buruk itu kok diperingatkan lagi? Ya itu jawabnya, supaya
Siapa tahu dengan peringatan itu dia akan takut kepada Allah. Yang kedua, supaya aku terbebas dari tanggung jawabku nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada kewajiban kita untuk saling mengingatkan, untuk mencegah keburukan, itu mengajak kebaikan, mencegah keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada kewajiban kita, karena nanti akan ditanya. Nah, itu berarti siapapun ditanya, kalau ada kemungkaran di situ akan ditanya orang-orang di situ, wahai fulan, wahai kamu, apa yang kamu lakukan dengan adanya kemungkaran itu. Nah, itu tergantung nanti apa jawabannya, apa yang kita lakukan itu yang kita jawab. Di sana ini kita nggak bisa bohong. Waktu dunia kita nggak apa-apa, kita bohong nanti, wah enggak, aku sudah nolongin ini, wah enggak bisa. Di sana nggak bisa bohong lagi. Bahkan mungkin tangan kita yang berbicara, mungkin kaki kita, mungkin apa pipi kita, telinga kita, bisa aja nanti seperti itu. Mulut kita terkunci, atau mungkin ngomong tapi nggak bisa bohong lagi. Ya ini makanya pentingnya kita saling mengingatkan. Betapa pentingnya saling mengingatkan, sehingga banyak ayat dalam Al-Quran, bahkan dijabarkan hadis Nabi, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah ini, mencegah kebaikan, mencegah keburukan. Jadi kita ajak saudara kita untuk kebaikan. Ya minimal kalau kita nggak mampu mengajak saudara kita atau tetangga kita, karena mungkin latar belakang kita mungkin juga sama dengan teman kita atau saudara kita ngajak lah, baru sekarang alim ngajak-ngajak. Ini mungkin kita nggak sanggup untuk mendengar itu, ya kita ajak yang di bawah kita, nanti yang di kekuasaan kita, mungkin anak kita, adik kita, saudara kita, mungkin kalau di pekerjaan mungkin anggota kita bisa mengajak kebaikan. Mungkin ketika waktunya sholat, yuk sholat, jangan lupa sholat. Perkara dia mau atau tidak itu urusan Allah, itu hidayah dari Allah, bukan hak kita, bukan urusan kita dia mau atau tidak. Yang penting kita ada mengajak. Kanjeng Nabi saja itu cuman mengajak, mengarahkan, mengajak. Masalah hidayah itu urusan Allah. Paman Nabi Abu Thalib berapa kali diajak, berapa kali didoakan, toh dia enggak masuk Islam juga kan. Ya itu, tapi sangat penting. Ada kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah inilah pentingnya kita hidup di dunia ini. Begitu ya sedulur, kita sudah sampai ini simpangnya, hampir sampai. Semoga sedulur sehat semua, keluarga sehat semua. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, ada kita ambil pelajaran darinya, semoga menginspirasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.